Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya Risa Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pulang Pisau, akan menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Mary, kemudian sambutan dari kepala sekolah, kemudian pemaparan materi dan tanya jawab, dan kemudian penutup. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua serta murid-murid kita. Baik, untuk lanjut ke acara berikutnya yaitu pembukaan. Langsung saja kita minta kepada Ibu Mary untuk memimpin doa. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai acara kegiatan kita. Doa akan saya pimpin menurut kepercayaan kami agama Kristen. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka acara kegiatan diseminasi budaya positif untuk kegiatan daripada teman kami Ibu Risa Handayani. Dia selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pulang Pisau ini. Kami bersyukur Tuhan atas kegiatan, bahkan atas keberadaannya sehingga dia boleh menjadi calon penggerak mewakili kami teman-teman di tempat ini. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan biarlah setiap kegiatannya, rencana-rencananya, perjalanannya, bahkan sampai selesai kegiatan pendidikannya ini Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan dia nanti boleh lulus dengan baik. Kami percaya dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan buat acara hari ini biarlah Tuhan menyertai kami. Kegiatan ini dari awal sampai selesainya biarlah Tuhan tolong kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan agar kami mampu menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu, amin. Ya, terima kasih pada Ibu Mary. Kemudian sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Roni, dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, saya berterima kasih ya kepada Dewan Guru yang hadir pada saat ini dan yang saya hormati ya rekan-rekan guru. Nah, selanjutnya saya yang menyampaikan apa yang dikatakan oleh guru penggerak, karena guru penggerak ini ya dari asrama ini hanya ada satu orang yang mengikuti, yaitu kepada Ibu Risa Handayani ya SPDI yang sudah ya terpilih. Nah, terima kasih atas kesuksesannya ya, dalam mencapai ya, sebagai guru penggerak. Dan pada saat ini juga ya saya mengharapkan kepada ya dewan guru-guru yang mengikuti ya kegiatan ini, yaitu dalam diseminasi yaitu budaya positif ya di SDN kita ini ya, dalam artian ya budaya kita yang ini. Jadi semua guru-guru ya dalam hal yang mengajar ya, terutama anak didik kita ya banyak hal ya. Yang pertama itu semua anak didik kita itu kan di sekian banyak itu banyak karakternya ya. Jadi tergantung ya kita
dewan guru saja yang membina, membimbing, mendidik mereka ya, supaya anak-anak tersebut ya, karakter anak-anak yang keras itu ya menjadi karakter yang baik ya. Contohnya ya, guru-guru itu misalnya anak-anak dalam melakukan proses belajar mengajar ada yang misal, jadi setiap kelas itu anak-anak itu ada karakter yang keras ya, itu ada misal 1 atau 2 orang ya, jangan kita langsung membentak ya, memarahinya atau diberi hukuman ya, misalnya hukuman yang bersifat kekerasan ya, itu jangan ya. Jadi pada zaman sekarang ini ya tidak seperti yang dulu ya, lain ya, beda. Nah ini kan makanya itu diprogramkan oleh pemerintah itu ada yang guru penggeraknya. Nah, jadi dewan guru itu jangan, apa yang saya katakan tadi itu jangan langsung itu mengambil apa namanya ya, tindakan yang kekerasan itu ya, itu jangan ya. Jadi dewan guru ya. Cek. Ya, nah, makanya dites nih. Jadi bagaimana ya cara guru-guru itu mendidik anak-anak yang berkarakter yang seperti itu. Nah, seperti itu ya, anak murid kita yang paling yang keras itu kan siapa namanya, Gewong. Ya, sekarang kan tidak ada lagi. Kenapa? Itu kan bimbingan ya dari arahan-arahan kita semua ya dari dewan guru, supaya anak tersebut ya karakternya seperti itu ya tidak ada lagi. Nah sampai sekarang kan anak itu kan baik ya sekarang. Nah karakter yang anak-anak yang keras seperti itu. Nah jadi saya mengharapkan apa yang pada kegiatan yang pada saat ini ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa yang sebagai guru penggerak, jadi dewan guru ya harus mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa itu harus diikuti ya, dipelajari ya, dipahami, nah supaya bisa diterapkan ke kelasnya masing-masing nanti ya. Ya hanya itu yang bisa saya sampaikan supaya ya kegiatan ini ya bisa bermanfaat ya bagi Ibu Dewan Guru. Terima kasih. Sekian. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan tentang pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan pada motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman.
Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri. Kalau eksternal adalah motivasi dari luar, yaitu guru-guru atau lingkungan sekolah. Siswa yang memiliki disiplin berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada diri siswa sehingga mampu menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud? Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas, kemudian konsisten ke peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Apa sih itu budaya positif? Ya, jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Kita akan masuk pada ice breaking dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan inti pada hari ini. Ibu-ibu boleh dong maju ke sini, kita bikin lingkaran. Silakan membuat lingkaran. Ya. 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 Terus tangan kanan ke atas. Tangan kiri ya, tangan kiri seperti ini. Ya, tangan kanan ya, ini ke sini. Ya, jadi berhubungan. Saat saya bilang kunci, tangkap telunjuk temannya boleh menarik yang itu.
Gimana, sudah siap? Kalau saya bilang kucing, silahkan ditangkap. Ya? Kucing. Ya. Oke, saya akan bercerita. Belum. Silahkan disimak. Seekor ayam sedang berada di kandang. Kemudian ada seekor anjing juga berada di kandang. Kemudian kucing. Kita ulang. Belum disebut kucing sudah ditariknya. Oke. Kita langsung, tidak pakai soal cerita. Tangan kiri kuat. Ini ada lagi Bu, tangannya. Diambil aja, dia kan pegang Iya, kalau dicek kan Pauli. Siap? Siap? Ayam. Ayam apa? Juga jauh Pauli, apa bukan mereka? Anjing. Ayam. Harimau. Kucing. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita akan masuk ke materi. Sudah siap, Bu? Ya, disiplin positif. Nah, saya mau tanya, apabila Ibu mendengar kata disiplin, menurut Ibu tuh disiplin itu apa, Bu? Tepat waktu. Oke, disiplin itu tepat waktu. Ada lagi, Bu? Taat pada peraturan. Baik, taat pada peraturan. Semua itu benar. Dan di sini disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kan taat ya tadi. Dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib peraturan yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Benar gak Ibu? Kalau misalkan dia datang terlambat dihukum lari, ya hukuman. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kesadaran diri anak itu sendiri. Bagaimana caranya supaya dia bisa disiplin, bisa tidak terlambat datang ke sekolah tuh? Bagaimana caranya dia sadar sendiri dari dalam diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal dari dalam diri mereka yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing untuk memiliki siswa itu atau murid memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri mereka masing-masing. Nah, apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia
kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, atau misalnya peduli, kemudian menjaga kebersihan, kemudian saling menghormati itu termasuk nilai universal, nilai kebajikan, nilai yang baik. Kemudian apa lagi? Saling menghormati, disiplin, kebersihan, kemudian sopan, ya itu adalah nilai. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3, Ibu. Yang biasa dilakukan adalah apa biasanya? Kalau misalnya ada tidak mengerjakan tugas atau PR, hukumannya biasanya apa yang Ibu berikan kepada siswa? Bu, apakah saya murid disuruh menulis, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi sampai itu misalnya 10 lembar, apa seperti itu? Kira-kira itu termasuk hukuman. Kemudian ada di sini namanya konsekuensi. Apabila kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu akan apa? Kemudian ini namanya restitusi. Jadi restitusi itu adalah pilihan. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan, jadi merugikan siswa. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi akibat dari perilaku atau tindakan dia. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid, dan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kalau restitusi menguatkan anak. Jadi kira-kira antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi itu lebih baik yang mana, Ibu? Restitusi. Oke, baik. Di sini Ibu sudah bisa membedakan. Jadi kalau restitusi itu korban mendapat ganti, kemudian murid mendapat penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian kalau hukuman ini dari peraturan, jadi gini, kalau hukuman peraturannya adalah apa sehingga kamu harus seperti ini. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi restitusi itu memperbaiki. Bagaimana cara bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini ada lagi identitas gagal dan identitas suksesnya. Kalau hukuman, murid belajar menyembunyikan masalah. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan, dia tidak akan mengakui. Biasanya kan gitu. Ada kemarin kejadian, bukan saya bu, seperti itu. Kemudian konsekuensinya, murid belajar taat peraturan. Jadi seperti dia itu dipaksa untuk taat pada peraturan. Sedangkan restitusi, jadi siswa itu apabila melakukan kesalahan, dia akan memecahkan masalah itu. Bisa dibedakan ya Bu ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi saya tekankan bahwa itu adalah dia memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab. Baik, berdasarkan bagian tersebut, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis. Kalau psikis biasanya ya malu kan biasanya ya kalau dihukum di depan teman-temannya, kemudian dengan kata-kata yang kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi
dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada contoh kalimat tentang apakah ini konsekuensi atau hukuman. Bisa dilihat ibu-ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau mencatat itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk? Oke. Jadi yang kalimat pertama itu termasuk hukuman. Ya, gimana, sepakat gak? Jadi dia telah melanggar karena dia terlambat. Jadi hukumannya adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya Bu? Hukuman. Oke, baik. Gimana ibu yang lain? Sepakat? Ada? Iya. Jadi kalimat yang kedua adalah termasuk hukuman. Nah, kalimat yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Hebat ibu, tepuk tangan buat ibu Wati. Luar biasa, benar. Jadi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah ibaratnya timbal balik dari apa yang dia perbuat. Misalnya dia mencoret meja, bukannya kita menghukum dengan dia atau berdiri seperti ini, ya, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi pada saat dia menulis di meja, maka dia akan bertanggung jawab itu menghapusnya. Itu konsekuensi atas apa yang diperbuatnya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, baik, hukuman. Sudah paham ya? Keren. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi luar biasa. Tepuk tangan Ibu Mary. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa, hukuman. Oke, lanjut. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Mantap. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi luar biasa ibu semua. Hebat. Kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini biasanya kalau ada yang dihukum pasti ada yang dikasih pujian kalau dia melakukan hal yang baik, ya enggak? Atau penghargaan. Ya, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Biasanya ibu pernah misal dari setelah menjalankan pembelajaran selama berapa? 1 semester ya. Nah, kemudian ada pembagian rapor. Nah, di situ kan kalau ada mungkin ya yang memberi siswa dengan penghargaan, misalnya memberikan piala atau piagam penghargaan buat siswa yang peringkat 1, 2, dan 3. Ya, biasanya seperti itu kan. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yaitu penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, menghukum motivasi dalam diri. Ada yang tahu kenapa? Kenapa penghargaan itu bisa merusak hubungan? Coba, saya pernah mengalami. Ya, gimana? Ada yang iri. Nah,
dinilai tinggi, dia sendiri rendah. Dia tuh daya saingnya luar biasa. Pada saat dia kan ambisinya untuk jadi yang terbaik kan seperti itu. Tetapi pada saat dia ada yang melebihi dari dia, maka dia akan kecewa. Nah, itu akan merusak hubungan dia juga sama temannya. Kemungkinan dia iri sama temannya yang lebih bagus kan gitu. Mengurangi ketepatan apa yang sudah dia kerjakan, kemudian kualitasnya, saking maunya bersaing tadi. Nah, kemudian mematikan kreativitas. Dia itu hanya ingin mendapatkan penghargaan, melakukan itu. Jadi akan motivasinya itu hanya itu gitu. Oke. Ya, di situ tadi tentang penghargaan. Sekarang masuk ke restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, sebelum dilanjutkan ke restitusi, di sini ada tentang keyakinan kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas itu dibuat kapan Ibu? Awal semester dimulai. Oke. Jadi keyakinan kelas itu dibuat pada awal tahun ajaran semester. Bagaimana Ibu? Apakah sudah pernah melaksanakan? Sudah, oke. Apakah Ibu sudah? Oke. Jadi seperti ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu perbedaan antara keyakinan dengan peraturan kelas? Yang tadi. Oke, jadi ini adalah contoh dari peraturan kelas. Misalnya sudah disepakati di kelas ya, tidak boleh berkelahi. Kemudian keyakinan kelasnya adalah bertemanlah dengan baik. Seperti kalau peraturan itu kan kalimatnya negatif ya, dilarang, tidak boleh. Sedangkan keyakinan kelas itu kalimatnya adalah positif. Nah, dari peraturan dan keyakinan kelas, kita akan mengambil contoh dari dua pertanyaan ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa ada peraturan itu? Agar kalau kita naik motor, kalau jatuh Pengaman kepala. Iya, ada. Iya, kecelakaan kepala. Ya Bu, Untuk mengaman kepala dari kecelakaan. Oke. Untuk mengamankan kepala dari kecelakaan. Jadi apa itu? Kalau misalkan nggak pakai helm, akan? Berarti ibaratnya saat pakai helm kita akan selamat. Jadi ini penggunaan helm ini memiliki nilai keselamatan. Nah, peraturannya ini adalah menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Sedangkan nilai dari peraturan ini adalah kita akan selamat atau kita menjaga keselamatan. Itu nilai keyakinan kita bahwa dengan kita memakai helm kita akan selamat. Kecuali helmnya lepas atau kalau jatuh pecah ini helm, bukan kepala. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa ada peraturan itu? Agar ya Bu.
menghindari penyakit dan menjaga kesehatan. Itulah namanya keyakinan, Bu. Jadi keyakinan itu adalah nilai yang ada dalam peraturan. Bagaimana Ibu? Jelas? Ya, peraturan itu kita menggunakan helm. Nilainya adalah kita menjaga keselamatan. Kemudian kalau pakai masker dan cuci tangan setiap saat atau pada saat mau melakukan aktivitas, kita menjaga kesehatan. Itu adalah keyakinan kita. Benar nggak? Kalau dengan pakai masker dan kita cuci tangan, kita akan sehat. Itu nggak keyakinan kita? Ya. Baik. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Jadi, nah ini adalah prosedur atau pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi. Kita memunculkan peraturan yang di kelas. Misalnya dari kelas kita sendiri, apakah sudah bersih? Berarti kita dilarang membuang sampah dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian kita harus mengubah peraturan-peraturan itu tadi yang dilarang tadi ke kalimat positif, yaitu muncullah buanglah sampah pada tempat. Setelah itu kita akan tahu nilai dari peraturan tersebut. Nilainya adalah kita menjaga kebersihan. Jadi peraturan kelas akhirnya menurun kan, jadi keyakinan kelas dengan kita menjaga kebersihan itu adalah nilai kebajikan, nilai yang baik. Kemudian kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Apa yang harus kita lakukan? Guru harus seperti apa? Murid harus seperti apa untuk kita sama-sama menjaga kebersihan kelas? Murid harus membuang sampah pada tempatnya. Guru kita mengawasi. Ya kan, kalau buang sampahnya sudah penuh, kita memberi tahu pada murid untuk membuang sampah ke tempat pembuangan akhir yang ada di ujung, ya. Kemudian berdiskusi, tadi peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setelah dilaksanakan tadi keyakinan kelas kita meninjau atau kita mengevaluasi apakah sudah berjalan ataukah belum, seperti itu. Baik. Materi selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi Ibu sekarang berada di mana ini? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Oke, siap, penghukum. Contohnya Ibu? Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas PR-nya di rumah. Jadi kalau hukumannya seperti apa Ibu? Hukumannya Apa biasanya Ibu? suruh apa itu mencatat Mencatat sebanyak-banyaknya tadi. Saya tidak akan mengulangi, gitu kan? Nah, ini contohnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Nah, itu tadi adalah pada posisi penghukum. Antara dia datang terlambat dengan hukumannya kira-kira sesuai tidak? Iya, jadi itu contoh dari Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, di sini dia posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ini dari sebagai teman ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, di sini sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Ya, jadi kalau misalkan pemantau ini lebih pada ke konsekuensi. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer. Naren, Mati Naren. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru Ya. Nah, itu tadi perbedaannya. Bagaimana Ibu sudah bisa membandingkan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian apa tadi? Pemantau dan manajer. Kira-kira posisi mana yang terbaik? Ya. Yang nomor 2 dari yang ini. Kalau misalkan itu berarti pemantau. Ya, menurutku yang itu. Menurut Ibu pemantau. Menurut Ibu? manajer. Menurut Ibu? Manajer. Ibu? Manajer. Manajer. Oke. Jadi posisi terbaik adalah posisi manajer, di mana kita bisa memberikan nilai kepada siswa, yaitu bertanggung jawab terhadap kesalahan yang ia perbuat. Seperti yang tadi, dia akan memperbaiki kesalahannya, yaitu apa? Datang terlambat. Kenapa? Kita harus menggali dulu karena dia lupa menyetel alarm atau kesiangan seperti itu. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Akan menyetel alarm atau minta tolong sama mamahnya atau kakaknya untuk membangunkannya seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Pasti Bapak Ibu juga untuk bertahan hidup perlu rumah kan, untuk diam, untuk tempat tinggal. Perlu makan supaya bisa beraktivitas dengan baik, ya enggak?
perlu kesehatan. Kalau kita sakit, gimana? Bisa tidak menjalankan aktivitas kita? Tidak. Iya. Kemudian kebutuhan untuk disayangi, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasakan menjadi bagian di suatu kelompok. Kemudian penguasaan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian kebebasan, anak itu mempunyai pilihan, kebebasan untuk menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan, bermain dan tertawa. Kita semua perlu nggak kebutuhan ini? Iya, perlu sekali. Saya punya kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia membenci Bu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika dia masuk sekolah agar kebutuhan Dinda dipenuhi? Nah, ibu guru bilang, ini kata Dinda ya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya, kata si Dinda. Kira-kira itu kebutuhan apa? Dari 5 tadi, apakah penguasaan, apakah kesenangan, apakah kebutuhan hidup? Bersenandung ke kita akan, apakah benar? Benar sekali. Jadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Luar biasa Ibu. Ya, dari mana kalimatnya? Di situ dia tidak boleh bersenandung. Terus tuh nggak seru kan? Kalau seru kan dia senang. Jadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Baik, lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti apa itu? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan? Apakah penguasaan? Apakah kebutuhan kesenangan? Bertahan hidup? Nggak masuk ya? Nah, di sini itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja katanya. Berarti dia mau ke gitu. Apa tuh tadi? Kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan, ada kebutuhan baik, kebebasan. Kita cek. Benar Ibu. Jadi dia itu bosan gitu. Jadi dia pengen yang lain lah, cari yang lain. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, kita cek. Iya, jadi itu adalah kebutuhan penguasaan. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, yang tadi kan tentang restitusi ya, ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkah kita untuk langkah-langkah kita melakukan restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Langkah kedua yaitu validasi kesalahan. Adakah cara efektif yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
Kemudian menanyakan keyakinan. Langkah ketiga, nilai-nilai apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kamu pasti marah dan kesal ya dituduh seperti itu. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Oh, dia difitnah. Dituduh jadi tukang fitnah. Ya. Pasti kamu mempertahankan harga diri. Kamu bisa bertindak lebih gegabah, tapi ini tidak. Jadi dia masih mengontrol emosinya. Ya, jadi dia bertahan dan tetap sabar. Nah, ini dia Bapak Guru menanyakan keyakinan. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Yang enggak lah Pak, capek Pak, jadi pemarah katanya. Jadi keyakinan atau prinsip mana? Sangat menghargai orang lagi. Karena dia emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Nah, jadi kita di sini nilainya adalah saling menghargai. Karena nilai tersebut sudah disepakati. Nah, jadi dia akan memperbaiki dengan lebih bersabar. Memperbaiki masalah ini, bersedia. Kamu akan jadi orang seperti apa? Bertanggung jawab. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga, bisa sabar dan menahan diri. Ya, itu tadi. Jadi itu yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kamu nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, wajar saja. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi akan fokus pada memperbaiki masalah. Kemudian apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif, mengenali, mengakui kebutuhan murid, kemudian pernyataan dan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Jadi santai. Kalau yang lembut dan anak tadi kan sebagai teman nih. Nah, ini dia tidak menghakimi bagaimana? Ya biasa aja gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori Pavlov menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, termotivasi dalam diri sendiri. Saat berperilaku telah divalidasi dan diidentitas, sukses telah stabil, maka murid rahasia mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita mengajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita sudah yakini? Tadi kan dia saling menghargai. Nilai apa yang telah disepakati? Ya, itu tadi misalnya sama ya, saling menghargai. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu?
Kemudian menjadi orang yang seperti apa? Akan menjadi orang yang proaktif dan bertanggung jawab atas kesalahan. Demikian tadi pemaparan dari saya. Kemudian kita akan melakukan sesi tanya jawab. Ya, kepada ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, kepada ibu dipersilakan. Ya, silakan Ibu Mumpung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mumpung, guru SDN Ramang. Nah, di sini saya mau bertanya, mengapa budaya positif di sekolah penting dan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah kita? Terima kasih. Jadi dari pertanyaan Ibu Mumpung, mengapa budaya positif itu di sekolah penting? Dan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Baik, budaya positif di sekolah itu sangat penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi, dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta guru. Kemudian selain itu, guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi, produktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah. Bagaimana Ibu Mumpung? Jelas. Oke, untuk membangun budaya positif di sekolah melibatkan berbagai strategi. Yang pertama, penting untuk menetapkan visi dan misi yang jelas mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Komunikasi yang efektif antara semua anggota komunitas sekolah adalah kunci, termasuk melalui pertemuan rutin dan saluran komunikasi terbuka. Kemudian penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa dan guru juga membantu memperkuat perilaku positif. Selain itu, penerapan program-program pendidikan berkarakter, pelatihan keterampilan sosial emosional, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat mendukung perkembangan budaya positif. Partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat juga penting untuk mendukung inisiatif sekolah. Seperti itu, Ibu. Gimana, Ibu? Iya, oke. Baik, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Perkenalkan diri saya Wati Nawati, guru SDN Ramang. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif. Itu yang saya tanyakan. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wati. Apa tadi, Ibu? Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Karena budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Dan budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan kedisiplinan diri peserta didik adalah menanamkan motivasi dari dalam diri murid untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, dan mereka dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, ya Bu? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, budaya, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya.
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting dalam terbentuknya budaya positif di sekolah. Dengan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sepakati di dalam kelas, dengan siswa melakukan kesepakatan atau keyakinan tersebut, maka akan terbentuklah budaya positif di sekolah kita, sehingga akan memajukan kualitas pendidikan di sekolah kita. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Oke, satu lagi ya, pertanyaan terakhir kira-kira bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan Ibu Eca. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Nopinda, saya dari SDN Ramang. Pertanyaan saya adalah, berikan contoh segitiga restitusi yang telah Ibu lakukan di sekolah ini. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Eca tadi, apakah yang sudah saya terapkan ya di sekolah ini? Apakah sudah? Jadi kemarin kebetulan saya sudah menerapkannya Bu. Dan ada satu kasus, yaitu pada saat saya lewat di kelas 5 ini, mereka sedang asik di sini duduk ternyata bermain game. Nah, itu saya langsung lakukan itu segitiga restitusi ya. Nah, dan tanpa sengaja saya menemukan mereka di situ main game, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, yaitu menggunakan handphone hanya untuk pada saat guru meminta siswa itu untuk mencari materi pelajaran saja. Sedangkan kalau ini bermain game silahkan di rumah, seperti itu. Jadi ke sekolah ini tujuan mereka adalah belajar. Oke, jadi saat ini saya melakukan identifikasi tindakan yang mereka lakukan apa saja. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian saya memvalidasi tindakan dengan menanyakan alasan mereka itu kenapa melakukan hal tersebut. Ternyata, tahu nggak Ibu kenapa? Ternyata mereka bosan. Mereka bosan. Dan teman-temannya tidak mau mengajak mereka main. Nah, berarti kan ada sesuatu gitu ya Bu. Makanya ada yang main lompat tali, ada yang main bola. Mereka jawab kan mereka bosan dan tidak ada teman yang mau mengajak mereka untuk bermain. Saya pun menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu menggunakan handphone hanya pada saat guru meminta murid mencari materi pelajaran saja. Mereka pun menyadari hal tersebut dan akhirnya akan memperbaiki kesalahan mereka dan mereka akan bermain permainan yang lain saat jam istirahat berlangsung. Seperti itu Ibu. Ya, demikian. Baik, demikian tadi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu semua. Karena tidak ada bapaknya ya, tidak ada bapak guru. Di sini hanya ada Ibu guru. Terima kasih pada ibu-ibu telah menyempatkan, telah memberikan saya ruang untuk menyampaikan materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salah hilang mohon maaf. Dan saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Siang. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Ramang dan berterima kasih banyak kepada Ibu Risa Handayani SPDI, di mana beliau sudah menerangkan yaitu apa-apa yang dikerjakan di kegiatan yaitu di dalam guru penggerak pada hari ini itu di SDN Ramang, di mana mendapatkan pengetahuan tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan
segitiga restitusi yang dimana semua hal tersebut yang sangat penting. Nama saya Mumpung, rekan kerja dari SDN Lama. Kegiatan tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Risa Handayani. Saya merasa begitu pentingnya budaya positif ini dilaksanakannya di sekolah kita, terutama disiplin positif untuk murid. Sekarang mereka disiplin karena faktor ekstrinsik dan bukan dalam dirinya sendiri. Dari kegiatan ini juga kami sebagai guru dapat mengetahui saat ini sudah berada di mana posisi kontrol kami, apakah sebagai penghukum, teman, pemantau, pemberi rasa bersalah, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik, berperilaku disiplin intrinsik dari diri kita maupun murid. Semoga kita dapat membentuk murid-murid yang berkarakter sesuai dengan kesepakatan sekolah kita. Terima kasih kepada Bu Risa Handayani yang sudah memberikan kami pencerahan mengenai budaya positif yang harus kami terapkan di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.